Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis SWOT dalam menentukan strategi pengembangan usaha Batagor Bandung di area SMP 9 Langsa, Kota Langsa, dengan dosen pengampu Dr. Mary Andriani, STMT. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Batagor ataupun bakso tahu goreng merupakan salah satu kuliner khas Bandung yang telah dikenal dan diminati oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kota Langsa. Cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam memperoleh produk menjadikan usaha Batagor Bandung memiliki peluang yang baik untuk berkembang. Namun, meningkatnya persaingan usaha kuliner, perubahan selera konsumen, dan tantangan pemasaran menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi pengembangan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna menentukan strategi yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha Batagor Bandung di Kota Langsa. Adapun rumusan masalahnya itu apa saja kekuatan dan kelemahan interval pada unit usaha Batagor Bandung di Kota Langsa. Bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang mengaruhi dinamika usaha Batagor Bandung di Kota Langsa. Bagaimana rumusan strategi pengembangan yang paling optimal berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan usaha tersebut. Dan tujuannya itu mengidentifikasi, menganalisis variabel kekuatan serta kelemahan internal usaha berdasarkan kondisi lapangan di Kota Langsa, memetakan faktor peluang dan ancaman eksternal dan lingkungan sekitar yang krusial bagi kelanjutan bisnis. Bagaimana rumusan strategi pengembangan yang optimal berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan usaha tersebut. Hmm, Masuk ke tinjauan pustakanya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Fungsi analisis SWOT ini berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi suatu usaha atau organisasi. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan usaha. Manfaat analisis SWOT ini untuk mengetahui posisi usaha dalam lingkungan bisnis, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha, serta membantu dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan usaha. Terus, analisis SWOT ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu usaha serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan meningkatnya daya saing usaha. Faktor-faktor analisis SWOT-nya itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Faktor tersebut digunakan untuk menentukan strategi pengembangan. Selanjutnya, di analisis SWOT ini ada 4 bagian yaitu kekuatan yang yang mana pula kekuatan merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Kekuatan dapat berupa kualitas produk yang unggul, sumber daya yang memadai, keterampilan karyawan yang baik, kondisi keuangan yang kuat, citra perusahaan yang positif, serta kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnis. Faktor-faktor tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Selanjutnya ada kelemahan. Kele- Kelemahan adalah faktor internal yang menjadi keterbatasan atau kekurangan perusahaan
sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kelemahan dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurang keterampilan karyawan, lemahnya kondisi keuangan, rendahnya kemampuan pemasaran, serta citra mereka yang kurang kuat. Faktor-faktor ini perlu diperbaiki agar tidak mengurangi daya saing perusahaan. Selanjutnya ada peluang. Peluang merupakan faktor eksternal yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang dan memperoleh keuntungan. Peluang dapat muncul dari perkembangan teknologi perusahaan, kondisi pasar, terbentuknya segmen pasar baru, perubahan peraturan yang mendukung, serta meningkatnya hubungan baik dengan pelanggan maupun pemasok. Pemanfaatan peluang yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau mengganggu keberhasilan perusahaan. Ancaman dapat berasal dari munculnya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pelanggan atau pemasok, perubahan teknologi yang cepat, serta perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ancaman dapat menurunkan kinerja daya saing perusahaan. Selanjutnya itu masuk ke bagian metodologi penelitian, yang mana ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis kegiatan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun objektif penelitiannya, kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan usaha Batagor Bandung di Kota Langsa. Data penelitiannya itu data primer, observasi langsung, wawancara, pembagian kuesioner kepada responden dan dokumentasi. Data sekunder, e-book, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya variabel penelitiannya itu variabel independen dan variabel dependen. Instrumen penelitian, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah pengumpulan datanya itu observasi lokasi, wawancara kepada pemilik usaha, kuesioner kepada responden, serta dokumentasi. Langkah pengolahan datanya itu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, langkah penelitian. Penelitian itu identifikasi masalah, studi literatur, menentukan pengumpulan data, identifikasi faktor SWOT, pengolahan dan analisis data, dan penarikan kesimpulan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak Dadli. Ya, IC Syahrizal. Bagaimana cara bagaimana cara peneliti memperoleh data untuk menentukan faktor-faktor SWOT tersebut? Baik, saya memperoleh datanya itu melalui data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner kepada responden, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari e-book, jurnal, dan skripsi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal untuk dianalisis menggunakan metode SWOT. Apakah jelas? Jelas, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, Muhammad Rujis Piring. kamu mengapa Anda memilih metode SWOT untuk penelitian Batagor Bandung di Kota Langsung? Baik, mengapa saya memilih metode analisis SWOT ya? Saya memilih metode analisis SWOT karena metode ini dapat mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang mempengaruhi usaha Batagor Bandung. Dengan analisis SWOT, saya dapat merumuskan strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Saya terima.
Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, maka akan saya akhiri.